pagi bagi kita semua, beserta pemirsa, penonton, Sapaan Teduh. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan media virtual untuk bersama-sama merenungkan dan meresapi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucapkan banyak syukur dalam hidup kami, di mana kami menerima kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Kau bangunkan kami Tuhan, Kau bangkitkan kembali semangat kami. Untuk itu Tuhan, kami ingin mendengarkan sapaan firman yang menjadi dasar kami untuk melakukan aktivitas kami hari ini, yang memberikan kami kekuatan baru, kekuatan untuk menjalankan semua pekerjaan-pekerjaan kami hanya semata-mata untuk pekerjaan Allah saja. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami bisa menjadi garam dan terang dunia. Ajari kami melalui firman-Mu Tuhan, juga media yang kami pakai akan memberikan kelancaran dalam kami mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak sempurna ini juga Engkau limpahkan kepintaran hikmat daripada surga, agar dia dapat menjelaskan dan dimengerti oleh jemaat Tuhan dimanapun berada. Ini doa kami Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita di hari ini. Habakuk 3 ayat 19. Habakuk pasal yang ketiga ayat 19. Izinkan kami membacakannya dari sini. Begini firman Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kami ulangi sekali lagi. Allahku Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita sangat bersuka cita. Kita diberikan kemampuan kembali kepada kita yang datangnya daripada Allah. Kuasa dan kemampuan Allah itu ternyata datang ketika kita mau berserah, ketika kita mau untuk meminta permohonan pertolongan Allah. Hal ini juga terjadi kepada Nabi Habakuk yang pada hari ini menjadi teladan bagi kita. Nas hari ini memiliki makna yang begitu mendalam. Ada makna spiritual yang simbolis, di mana mencerminkan keyakinan Nabi Habakuk akan kuasa dan kemampuan Allah untuk memberikan kekuatan di situasi-situasi sulit. Jadi Habakuk percaya bahwa dalam situasi-situasi apapun, dalam situasi sulit sekalipun, Allah dapat memberikan kemampuan. Dalam pernyataan selanjutnya dikatakan bahwa ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Nah, ini menyatakan bagaimana kita bisa melihat kaki rusa yang kuat dan begitu memberikan sebuah pertahanan bagi seorang rusa yang bisa juga lari, bagi seekor rusa yang bisa berlari, yang bisa bertahan di medan-medan sulit, yang juga bisa berjalan di bukit-bukit berbatu. Nah, di bagian terakhir ayat ini ada sebuah pernyataan, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, yang memampukan berjalan di tempat-tempat yang tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini mengartikan bahwa Allah memungkinkan Nabi Habakuk untuk naik ke tempat-tempat yang tinggi dalam tanda kutip, bukit-bukit yang terdapat dalam ayat 19 ini, secara fisik maupun spiritual. Artinya kekuatan fisik, kekuatan spiritual yang ada di Nabi Habakuk itu berasal dari Allah yang memberikan kekuatan bagi dia. Dapat diartikan bahwa Allah memberikan kesempatan bagi Nabi Habakuk juga untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dalam artian ungkapan ini, tempat-tempat ataupun bukit-bukit itu diungkapkan seperti sebuah tempat yang lebih tinggi, yang bisa kita maknai sebagai tingkat kedewasaan,
tingkat keberhasilan, tingkat kedekatan yang lebih tinggi dengan Allah. Di sini mengartikan bahwa ada peningkatan kedewasaan, keberhasilan, bahkan kedekatan dengan Allah. Allah membimbingnya melalui perjalanan hidupnya, sehingga dalam perjalanan itu dia diberikan pertumbuhan dan peningkatan, ya, seperti yang dijelaskan dalam ayat yang 19 ini. Ada beberapa poin yang menjadi renungan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah adalah kekuatanku, artinya kekuatan itu datang daripada Allah. Allah adalah kekuatanku, berarti kita juga harus bergantung kepada Allah. Kita memberikan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya secara rohani kepada Allah, sehingga kekuatan spiritual yang datangnya daripada Allah akan membuat kita kuat dalam menjalani setiap proses kehidupan, meskipun itu di masa-masa yang sulit. Yang kedua adalah kesamaan dengan kaki rusa. Kaki rusa itu mengajarkan kita bagaimana kita dapat bertahan di situasi sulit, di mana kita bisa bertekun menghadapi situasi-situasi sulit. Karena kehidupan di dalam dunia ini ternyata tidak ada yang terlepas dari problema-problema ataupun permasalahan-permasalahan. Maka dari itu, kita harus punya kaki yang kuat, kita harus teguh, punya keteguhan yang kuat untuk bertahan di situasi-situasi tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah itu membawa kita, membiarkan kita untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Ini adalah sebuah cerminan aspirasi supaya kita sebagai manusia yang menyerahkan diri kepada Allah dengan tujuan mencapai peningkatan-peningkatan ataupun pertumbuhan-pertumbuhan. Ini adalah sebuah aspirasi yang dimana manusia sebagai subjek, namun tetaplah Allah sebagai panutan atau pemandu kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya kepada Tuhan dalam kesulitan. Banyak dari antara orang-orang Kristen yang berlari dari masalah ataupun mengambil jalan pintas ataupun mencari jalan-jalan atau solusi-solusi yang jauh daripada konsep-konsep kekristenan. Tapi ternyata ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan akan ada dalam kesulitan kita. Maka dari itu kepercayaan yang kokoh kepada Allah, bahkan ketika dalam hal-hal sulit sekalipun, dalam problema-problema, masalah-masalah kehidupan sekalipun, harusnya kita siap menjalaninya. Karena kekuatan itu datang dari Allah. Bahkan Allah itu sendiri yang akan mencari kekuatan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menghadapi kehidupan kita, jadikanlah Allah sebagai sumber kehidupan, sumber kekuatan dalam segala harapan dan semua situasi-situasi dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan hubungan kita dengan Allah melalui kepercayaan dan iman dalam kesulitan. Mari kita sandarkan kesulitan-kesulitan kita kepada Allah, sehingga Allah akan dengan sendirinya menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita. Mungkin dalam problema permasalahan hidup yang kita alami saat ini, kita selalu merasa bahwa problema kita, masalah kita itu lebih berat atau lebih sulit daripada orang lain. Itu adalah hal yang wajar, karena kita yang merasakan, bukan orang yang merasakan apa yang kita rasakan. Tapi bagaimana kita, ketika kita sudah bersandar berserah kepada Allah, Allah akan menjadi kekuatan rohani kita dan terus berusaha memberikan kita pertumbuhan. Ia membiarkan aku berjejak ke bukit-bukit tinggi. Allah akan membiarkan kita berusaha tumbuh, berusaha meningkat, berusaha berkembang dalam kehidupan kita. Tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang mungkin kita hadapi, namun tantangan itu akan menjadi batu loncatan kita. Sama seperti kaki rusa itu, ketika kakinya menyentuh batu maka akan terjadi sebenarnya kesakitan. Tapi batu itu bisa dipakai sebagai batu loncatan untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Demikian firman Tuhan. Tuhan yang memberkati kita semua. Tuhan akan memberikan pemahaman-pemahaman. Tuhan akan memberikan kekuatan-kekuatan bagi kita. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan,
kesungguhan hati dan ketulusan kami pada hari ini untuk mendengarkan sapaan teduh. Kami diingatkan kembali untuk mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala perkara-perkara yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Bapa kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang mendengarkan sapaan teduh pada pagi hari ini Tuhan. Engkau biarkan mereka mengaku, berserah, dan menghadapi tantangan yang datangnya, yang memiliki kekuatan yang datangnya daripada Engkau. Engkau urapi, Engkau berkati mereka Tuhan, agar dalam setiap pergumulan, problema, masalah hidup mereka dapat diselesaikan oleh karena kekuatan daripada Allah dan kesabaran, ketegaran mereka dalam menghadapi masalah dan problema kehidupan. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami di GBKP Runggun Cilitan. Tuhan berkati pendeta kami yang melayani di GBKP Runggun Cilitan. Engkau kuatkan dia Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau limpahkan sukacita, agar dalam pelayanannya dia mendapatkan semangat yang baru untuk menjalankan aktivitas pelayanannya. Juga Tuhan Engkau berkati serayan kami, pertua, diaken, dan emeritus yang bekerja juga untuk melayani Tuhan di tengah-tengah GBKP Runggun Cilitan. Kau berkati mereka Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang mereka ambil, dalam bagian-bagian pelayanan yang mereka laksanakan. Kau berikan hikmat, terkhusus BPMR kami yang mengaturkan pelayanan di seluruh Runggun Cilitan. Juga Engkau berikan hikmat kebiasaan sebagai pemimpin, sebagai moderator, agar dalam setiap keputusan-keputusan dan hal-hal yang menyangkut pelayanan dapat berjalan dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pengurus kategorial, pengurus PJJ baik di tingkat Runggun, serta di tingkat perpulungan Jabu-Jabu di setiap sektor, beserta guru sekolah minggu Tuhan, jemaat-Mu yang telah menyerahkan dirinya untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, dalam mengurus pelayanan, mengatur pelayanan di tengah-tengah GBKP Runggun Cilitan, di kategorial, PJJ sektor, dan guru sekolah minggu. Kau berkati mereka Tuhan, Engkau limpahkan semangat baru, Engkau limpahkan kesehatan, Engkau limpahkan kelancaran rezeki kepada mereka, agar pelayanan yang mereka ambil, mereka bisa melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Juga Tuhan, Kau berkati setiap pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan di GBKP Runggun Cilitan. Kau tahu pergumulan, problema, permasalahan mereka, pribadi lepas pribadi. Engkau berkati Tuhan. Kau tetap berikan kelancaran dalam setiap usaha, pekerjaan, aktivitas yang mereka lakukan. Kau tambahkan kesehatan Tuhan pada setiap jemaat-jemaat yang ada dalam keadaan sakit. Engkau pulihkan mereka yang ada dalam keadaan sakit. Engkau pulihkan juga iman mereka yang saat ini mungkin dalam keadaan yang kurang aktif. Engkau aktifkan kembali Tuhan. Engkau tuntun mereka untuk kembali aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan di dalam gereja GBKP Runggun Cilitan. Bapa di dalam sorga, dalam setiap kehidupan, pelayanan, program GBKP Runggun Cilitan, rencana-rencana ke depan, Tuhan berkati agar setiap persiapan dan rencana-rencana program yang akan dilaksanakan dapat dijalankan dengan baik. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas kehidupan kami, pendengar pemirsa sapaan teduh pada hari ini. Dalam satu hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati, menjaga, melindungi kami. Bagi jemaat Tuhan yang bekerja, Engkau jaga dan lindungi dalam pekerjaannya. Dan setiap aktivitas yang kami lakukan satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, ini doa-doa kami Tuhan. Kami tahu Engkau yang mengerti dan mengetahui apa yang kami butuhkan, yang terbaik bagi kami. Untuk segalanya Tuhan, di atas segalanya, ampunkanlah kami akan kesalahan dan dosa-dosa kami, sebab kami datang hanya kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita sempurnakan doa kita dengan berdoa Bapa kami. Bersama-sama kita doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua.